Indonesia sebagai bangsa Indonesia sebagai bangsa jajahan gitu. Masalahnya adalah terjadi persoalan pembentukan mentalitas. Ada deformasi, ada kerusakan mentalitas bangsa kita secara kolektif gitu ya. Kenapa? Akibat dari lemahnya daya analisis. Kenapa demikian? Karena ketika kita dulu kalah oleh penjajah dalam perang fisik, lalu kemudian kita muncul ada suatu perasaan inferiority, ada putus asa dan kemudian ada perasaan inferiority, sehingga kita kemudian memosisikan diri menjadi lebih rendah dari mereka. Tapi di samping itu juga kemudian bukan mengolah pengetahuan daya keluar kita untuk kemudian mengolah wilayah fisik yang kemudian bisa menyamai penjajah, tapi justru kita menghindarinya dan pasrah begitu saja. Artinya bahwa dengan lemahnya daya analisis atau daya outward, daya keluar, maka kemudian muncullah kemiskinan karena kita nggak punya pengetahuan, nggak bisa kemudian menyejahterakan diri, sehingga kemudian pasrah begitu saja, ya, sehingga yang terjadi adalah bahwa ketidakberdayaan seperti itu. Tapi ada juga kemudian lari ke wilayah batin. Ada wilayah batin, ketika lari ke wilayah batin, tapi masalahnya adalah lari ke wilayah batin kemudian menggunakan proposisi ajaran-ajaran agama dan ditelan begitu saja tanpa mengaitkan dengan apa yang sumber luar. Jadi kehilangan sumber luar. Jadi karena kalau kehilangan sumber luar, maka proposisi atau ajaran-ajaran agama itu ditelan mentah-mentah tanpa ada satu kritik, padahal itu suatu pemahaman, interpretasi, gitu, sehingga menimbulkan sifat yang eksklusif, sifat yang radikal dan intoleran. Itu menjadi persoalan. Jadi sudah miskin di wilayah fisik, tapi juga intoleran terhadap keberbedaan. Nah, ada lagi yang masuk ke wilayah batin. Ke wilayah batin bukan mengarah kepada yang tunggal, tapi kemudian tergoda untuk melakukan praktek-praktek klinik karena minta bantuan selain makhluk-makhluk yang selain yang maha tunggal. Oleh karena itu maka itu kemudian menghambat pembentukan aku itu sendiri, mentalitas itu sendiri. Jadi sekali lagi di sini tampak bahwa tidak berfungsinya daya sintesis, tidak berfungsinya orientasi inward, hanya orientasi yang sintesis suprapersonal, ya, berpasrah tetapi dengan menelan mentah-mentah proposisi atau ajaran yang diberikan oleh agamanya. Nah, ini menjadi persoalan. Tipe kedua dari deformasi mentalitas bangsa jajahan adalah saya katakan dengan dominannya daya analisis dan lemahnya daya sintesis. Jadi dominannya daya pikir keluar, daya mental keluar, tapi lemahnya daya mental ke dalam. Jadi kurang, kalau sederhananya kurang introspeksi, kurang refleksi diri. Nah ini kenapa bisa begitu? Ya gara-garanya adalah bahwa bangsa penjajah itu mendidik bangsa jajahan dengan ilmu pengetahuan. Jadi fokusnya ada pada ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian daya outward-nya itu begitu dominannya, tapi tidak disertai dengan daya inward. Akibatnya apa? Kalau terlalu besarnya daya outward, maka seperti tadi saya sampaikan bahwa kecenderungannya adalah menolak yang berbeda. Muncullah intoleransi. Kemudian juga memilah-milah dan kemudian seolah menguasai, membedakan dengan sektor-sektor yang lain. Muncullah egoisme sektoral. Lalu ada semangat untuk mencari yang lebih, ketamakan yang lebih dari apa yang diterimanya. Muncullah korupsi. Jadi itulah merupakan satu penyakit ya, sifat-sifat yang buruk dari bangsa jajahan yang mentalitasnya rusak. Ya. Nah, lemahnya orientasi inward, apa akibatnya? Lemahnya orientasi inward, orientasi ke dalam adalah bahwa kalau kita mendapatkan pengetahuan itu hanya ditumpuk begitu saja. Dengan ditumpuk begitu saja, maka kita kemudian kehilangan standar acuan. Dengan demikian kita lebih banyak dikendalikan oleh pengetahuan kita sendiri yang kita tumpuk daripada kita mengendalikan pengetahuan. Akibatnya ketika menghadapi masalah menjadi gagap dan sulit menyelesaikan masalah. Di samping itu juga, ya,
karena gagap menyelesaikan masalah, lalu cenderung blaming others. Jadi lebih menyalahkan orang lain karena dia dikendalikan dari luar. Oleh karena itu kalau dia dipersalahkan lalu menyalahkan orang lain. Juga cenderungannya adalah lari dari tanggung jawab, kurang bertanggung jawab karena kendalinya ada di luar. Jadi kita lihat bahwa kehilangan lagi daya sintesis. Yang ketiga adalah gabungan dan kombinasi di antara yang pertama dan kedua, yaitu dominannya daya outward, daya keluar, tapi lemahnya daya inward atau daya ke dalam, plus lagi lari ke agama yang ditelan mentah-mentah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah sekuler tapi juga religius tampaknya. Sekuler artinya bahwa tadi itu kalau orientasi outward-nya dominan, maka tampak korup, egois, dan intoleran. Ya. Korup, egois, dan intoleran dari orientasi outward yang begitu dominan. Tapi di samping itu juga gagap menyelesaikan masalah, tidak bertanggung jawab, tapi sekaligus juga dia eksklusif dalam beragama, radikal dan intoleran. Itu yang jadi persoalan. Dan saya kira contoh misalnya teroris Dr. Azhari, dia begitu terampilnya, begitu ahlinya dia dalam membuat bom, tapi juga karena radikalisme, karena intolerannya, maka kemudian bisa destruktif kepada masyarakat. Itu bisa dijelaskan dari tipe mentalitas bangsa jajahan seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian persoalannya adalah apa? Persoalannya adalah ini lemahnya daya inward. Sintesis, kehilangan sintesis. Dari tipe 1, 2, dan 3 itu lemahnya daya sintesis. Lemahnya refleksi diri, lemahnya sintesis, lemahnya daya inward. Ya, daya mental inward ke arah ke dalam.